ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Donald Trump mengatakan bahwa Barack Obama adalah pendiri ISIS. Sedangkan Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa ISIS didanai oleh 40 negara. Bagaimana cerita lengkapnya? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Pada Agustus 2016, dalam kampanye Pilpres di Florida, Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Amerika saat itu, Barack Obama dan Hillary Clinton adalah pendiri ISIS. Pernyataan ini tentu saja memancing reaksi penasaran publik dan membuat heboh dunia maya. Potongan video pernyataannya menyebar kemana-mana. Banyak yang penasaran apa maksud dari perkataan tersebut. Tidak sedikit pula yang menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Ada juga yang menduga bahwa saat itu adalah perang argumen biasa seperti halnya debat capres di Indonesia. Beberapa hari kemudian, melalui akun Twitternya, Donald Trump mengklarifikasi bahwa ucapannya hanyalah sarkas belaka, bukan pernyataan literal yang diterjemahkan secara harfiah. Ia bahkan menuding CNN kesulitan mengejar rating hingga menggoreng pernyataan ini berhari-hari. Trump sendiri loh ini yang bilang, bukan katanya-katanya. Tapi ya seperti biasa, ketika berita kontroversial sudah menyebar dan diklarifikasi, berita klarifikasinya tidak akan menyebar luas sebagaimana berita pertama. Buat yang lupa atau belum tahu, CNN sebelumnya memang kerap memberikan kritik pedas terhadap Donald Trump. Saat tahun 2015, Trump mengatakan akan melarang Muslim masuk Amerika, CNN menganggap itu sebagai tindakan yang anti-konstitusional dan sangat berbahaya. CNN pernah menampilkan analis atau komentator yang menyebut Donald Trump tidak punya pengalaman sebagai leader dan memiliki temperamen yang buruk. CNN juga pernah menulis kalau Donald Trump sebenarnya tidak layak menjadi presiden Amerika. CNN bahkan sampai membuat segmen yang bernama Fast Check, yakni segmen khusus terhadap pernyataan Donald Trump, terutama soal serangannya terhadap lawan politik, imigran, dan umat Islam. Di Amerika sendiri, tidak semua media selalu pro dengan pemerintah. Apalagi Donald Trump yang dikenal dengan pernyataannya yang kontroversial dan banjir kritikan dari media lokal, terutama dari kalangan media yang berhaluan liberal. Lalu, apa maksud sarkas Donald Trump dalam pernyataan tentang ISIS tersebut? Jika dilihat berdasarkan timeline kejadian, yang dimaksud Donald Trump adalah, jika bukan karena kebijakan Barack Obama, maka ISIS tidak akan lahir dan tidak akan sebesar sekarang. Artinya, ISIS ada diawali karena kebijakan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Karena itulah banyak orang atau kelompok yang berusaha melawan Amerika. Analisa ini juga sesuai dengan perkataan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya di PBB September 2015. Di depan banyak delegasi negara PBB, Putin mengatakan bahwa intervensi asing di Irak menyebabkan kekosongan kekuasaan dan melahirkan ekstremis seperti ISIS. Adanya kelompok seperti ini menjadi kendaraan bagi orang-orang yang sakit hati terhadap Amerika. Untuk memahami ini, tentu saja kita harus mundur ke belakang untuk melihat latar belakang dan sejarah terciptanya ISIS secara keseluruhan. Sebelum ISIS populer seperti yang kita kenal, ada proses panjang dan berliku yang melibatkan banyak elemen. Semua ini berawal dari invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Banyak loyalis Saddam Hussein ditangkap oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika. Sebagian tawanan yang jumlahnya mencapai ribuan itu dipenjara di salah satu lapas khusus yang disebut Camp Bucca. Orang-orang yang ditangkapi oleh Amerika tidak hanya loyalis Saddam Hussein, tapi ada juga dari kalangan mujahidin freelance yang tidak terikat dengan kelompok manapun. Belum lagi tentara nasional Irak yang jumlahnya 400 ribuan orang dipecat secara massal tanpa pesangon dan digantikan oleh tentara baru yang mayoritas dari kaum Syiah.
Tidak ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa mereka diterima sebagai tentara dengan tes murni atau mengandalkan orang dalam. Yang jelas, mereka tidak dikenai biaya ratusan juta dinar. Adapun efek pemecatan massal ini memunculkan sentimen tersendiri terhadap Amerika dan pemerintahan baru Irak. Bayangkan saja, semua musuh Amerika yang sempat turun langsung untuk berjuang ini dikumpulkan di tempat khusus. Dengan bermodalkan dendam, pengangguran, tersingkir oleh rezim baru yang dikuasai Syiah, mereka punya alasan yang bagus untuk menentang keberadaan Amerika di tanah Irak. Selain membawa bendera kelompok, tahanan di kamp ini juga terdiri dari berbagai suku dan aliran. Ada orang Arab, Persia, Kurdi, ada orang Syiah, ada juga orang Sunni. Sunni pun masih terbagi lagi. Ada Sunni moderat, ada juga Sunni konservatif. Ada yang biasa dan ada yang garis keras. Selain itu, ada juga kelompok nasionalis Irak, IAI atau Islamic Army in Iraq yang jadi induk sniper legendaris Irak, yakni Jubba. Meski mereka semua jelas-jelas memusuhi Amerika, tidak lantas membuat mereka semua bersatu. Di dalam penjara, mereka tetap cenderung hidup berkelompok sesuai aliran dan kepercayaan masing-masing. Nah, ketika mereka dikumpulkan jadi satu di kamp Bucca, ternyata kelompok Sunni kerap berkelahi dengan kelompok Syiah. Akhirnya, dipisahlah tahanan Sunni dan tahanan Syiah. Tapi di antara tahanan Sunni, bukan berarti mereka semua akan rukun dan damai. Di sini, kelompok moderat cenderung menerima tindakan kekerasan dari kelompok konservatif. Tidak perlu kaget, kelompok konservatif atau garis keras ini memang kerap mencari masalah. Mau menegur kesalahan orang pun caranya tetap kasar dan memicu konflik. Kalau umumnya orang-orang justru mendamaikan yang sedang bertengkar, kelompok model begini justru membuat pertengkaran di antara kelompok yang lagi damai. Kliwon demi kliwon berlalu. Kamp ini pun dibagi menjadi beberapa kompleks dengan isi satu kompleks sekitar 1.000 orang. Pembagian kompleks tentunya berdasarkan seberapa konservatif atau moderatnya tahanan tersebut. Rupanya, cara ini justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Di wilayah tahanan yang konservatif inilah awal ISIS terbentuk. Bayangkan saja, para tahanan yang awalnya pejuang dan memiliki musuh yang sama, yakni Amerika, bersatu karena identitas agama yang sama, yakni Islam Sunni, dan dengan haluan yang sama pula, yakni keras dan ketat. Semua kesamaan-kesamaan ini berada dalam satu kompleks penjara. Mereka pun menjadi sering berkumpul dan membentuk suatu komunitas. Termasuk dalam komunitas tersebut adalah kegiatan belajar mengajar dari tokoh-tokoh konservatif senior pada para pemuda. Termasuk dalam tawanan tersebut adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Baghdadi ditahan selama 10 bulan di kamp Bucca dan dilepaskan pada Desember 2004 karena berkelakuan baik dan dianggap tidak berbahaya. Beberapa temannya yang dinilai masih keras tetap berada di dalam kamp Bucca. Di sisi lain, meski loyalis Saddam Hussein sudah ditangkapi, Amerika tetap mendapatkan perlawanan dari kelompok kecil bernama Jamaah Tauhid wal Jihad yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Aksi-aksi yang dilakukan Zarqawi dan anak buahnya juga tergolong sensasional dan brutal. Tidak ada tabayun, tidak ada diplomasi, tidak ada dialog. Pokoknya segala permasalahan diselesaikan dengan peledak. Zarqawi yang background masa mudanya adalah preman jalanan Jordania tidak segan-segan melakukan perampasan atau perampokan pada orang Syiah yang kaya raya. Dia juga mencari dana dari pembuatan dokumen palsu dan perdagangan senjata ilegal dari Afghanistan. Dana ini dia pakai untuk membuat peledak tradisional dan dipakai untuk melakukan aksi di Irak. Selain memerintahkan BBD di tempat umum yang dihuni pasukan Amerika, Zarqawi juga tidak segan-segan menghancurkan masjid Syiah. Saat marah kepada PBB tahun 2003, Zarqawi juga memerintahkan untuk memodifikasi truk tangki air berisi peledak berukuran jumbo dan meledakkannya di kantor perwakilan PBB di Baghdad. Salah satu utusan khusus PBB, Sergio Vieira de Mello, meregang nyawa akibat bom dahsyat itu. Nama Abu Musab al-Zarqawi kian melambung setelah mengeksekusi secara langsung kontraktor asal Amerika Nicholas Berg pada Mei 2004.
Eksekusi yang disiarkan di Facebook ini dilanjutkan dengan eksekusi serupa kepada warga Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Nama Zarqawi pun langsung masuk buronan teratas Amerika. Pada tahun yang sama, Zarqawi melebarkan sayap dan mendapatkan banyak pengikut dalam waktu singkat setelah dia menyatakan berbaiat kepada Usamah bin Laden. Zarqawi kemudian diberi mandat untuk memegang AQI atau Al-Qaeda Irak. Keputusan ini di kemudian hari disesali oleh Usamah bin Laden karena Zarqawi tidak mematuhi SOP dan visi misi Al-Qaeda pusat. Memang Zarqawi ini secara watak dan pemahaman jauh berbeda dengan Usamah atau Al-Qaeda. Zarqawi ini pendirian dan pemahamannya lebih sempit dan jauh lebih keras. Zarqawi juga cenderung menyukai konflik sektarian. Sasaran utama atau musuh terdekatnya adalah orang-orang Syiah. Maka tak heran Al-Qaeda Irak dikenal paling brutal di antara cabang Al-Qaeda lain dalam memerangi kaum Syiah. Kalau kalian pernah mendengar ada orang melakukan BBD di Masjid Syiah, hampir bisa dipastikan itu adalah anggota Al-Qaeda Irak pimpinan Zarqawi. Ini berbeda dengan Al-Qaeda pusat yang lebih fokus menyerang aset Barat, terutama Amerika. Pada tahun 2005, Al-Qaeda melalui wakilnya, Ayman al-Zawahiri, pernah menegur Zarqawi atas tindakannya belakangan ini. Dalam surat tersebut, Ayman mengingatkan agar AQI tetap fokus pada musuh utama mereka, yakni negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika. Serangan AQI yang demikian brutal kepada orang Syiah justru dapat menurunkan citra jihad Al-Qaeda di mata publik. Perang sektarian tidak kita butuhkan. Yang harus kita lakukan adalah mengusir negara penjajah, yaitu Amerika, kata Ayman. Juni 2006, Zarqawi tewas setelah keberadaannya berhasil terdeteksi Intel Jordania. Zarqawi saat itu dibuntuti hingga ke sebuah desa yang dia jadikan sebagai tempat persembunyian. Di dalam rumah persembunyian itu, Zarqawi dan beberapa ajudannya diterjang 2 rudal Hellfire milik Amerika. Setelah kematian Zarqawi, AQI dan beberapa kelompok kecil lainnya melebur menjadi satu ke dalam Majelis Syura Mujahidin yang dipimpin oleh Abu Ayyub al-Masri dan Abu Omar al-Baghdadi. Termasuk pula dalam kelompok ini Abu Bakar al-Baghdadi yang menjabat sebagai Dewan Syariah yang bertugas mengeluarkan fatwa perihal hukum. Hal ini berdasarkan background Abu Bakar al-Baghdadi yang merupakan akademisi dan lulusan S2. Mereka semua sepakat bersatu untuk mendirikan ISI atau Islamic State of Iraq. Sang amir atau pemimpin tertingginya adalah Abu Omar al-Baghdadi. Dia merupakan mantan perwira polisi Irak pada era Saddam Hussein. Abu Omar juga termasuk Sunni berhaluan keras dan sangat anti Barat. Tujuan ISI saat itu, pertama, mendirikan negara Islam di Irak, khususnya di provinsi-provinsi Sunni. Kedua, mengisi kekosongan kekuasaan setelah jatuhnya Saddam Hussein. Ketiga, melawan pasukan penjajah Amerika dan pemerintah Irak yang dinominasi oleh Syiah. Keempat, menggalang dukungan dari warga Sunni dengan narasi identitas Islam dan anti penjajahan. Narasi yang disebarkan kelompok ini cukup menarik perhatian warga Sunni Irak. Banyak dari mereka yang tidak suka dengan rezim Syiah dengan sukarela bergabung kepada ISI. Bahkan meski sebelumnya mereka tidak pernah angkat senjata. Apalagi ketika mereka mendengar ada warga Sunni yang dipersekusi oleh rezim Syiah, keinginan mereka untuk melakukan balas dendam semakin besar. Saat masih bernama ISI, mereka sudah melakukan serangkaian aksi brutal, terutama kepada tokoh Syiah dan instansi pemerintahan. Mereka tak segan-segan menculik atau mengeksekusi siapa saja yang pemahamannya berseberangan. ISI menganggap Amerika dan kawan-kawan adalah musuh jauh, sedangkan umat Islam yang tidak mau berbaiat kepada mereka dianggap sebagai musuh dekat dan prioritas utama setiap operasi mereka. Maka tak heran jika banyak negara muslim mereka serang juga, termasuk menghancurkan masjid-masjid yang tidak mau tunduk kepada mereka. Di antara aksi besar mereka terjadi pada Agustus tahun 2009, saat kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri Irak dipasangi peledak ukuran jumbo.
Peledak yang diangkut menggunakan 3 truk fuso ini memakan 100 korban jiwa dan melukai 500-an orang. 99% korbannya merupakan warga sipil dari kaum Syiah. ISI mengklaim bahwa serangan ini merupakan penegasan dari mereka bahwa ISI merupakan simbol perlawanan terhadap Syiah dan pemerintah Irak bentukan Amerika. 2 bulan kemudian, Oktober 2009, kantor gubernur Baghdad dan kantor Kementerian Kehakiman Irak juga dapat kiriman 2 fuso berisi peledak ukuran besar. Dalam kejadian ini, 155 orang meregang nyawa dan 700 orang lebih terluka. Sampai pada saat itu, ISI hanya dikenal sebagai teroris lokal yang ingin menggulingkan kekuasaan saja. Belum ada tanda-tanda akan menjadi besar dan meluas hingga go internasional. April 2010, pasukan gabungan Irak dan Amerika melakukan penggerbekan di sebuah desa dekat kota Samarra. Dalam operasi tersebut, Abu Omar al-Baghdadi dan Abu Ayyub al-Masri terpojok dan melakukan BBD di dalam ruang bawah tanah. Beberapa minggu kemudian, ISI dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Di dalam kepemimpinannya, Abu Bakar al-Baghdadi fokus pada perbaikan organisasi dan menyiapkan kebangkitan dengan memperbanyak anggota dan amunisi. Perekrutan ini dilakukan secara rahasia. Target utama adalah loyalis Saddam Hussein dari Partai Ba'ath atau mantan pengawal kenegaraan. Koneksi ini didapat Abu Bakar al-Baghdadi saat ia masih ditahan di kamp Buka. Saat itu, semua napi yang memiliki prospek bagus untuk melakukan gerakan perlawanan dimintai nomor telepon atau alamat oleh al-Baghdadi. Dia menulisnya di tali celana kolor yang dia pakai. Begitu keluar penjara dan dibutuhkan, al-Baghdadi mencari orang tersebut dan mengajaknya bergabung. Dia juga merekrut orang yang memiliki kemampuan manajerial yang bagus, yakni mantan kolonel di dinas intelijen Irak yang bernama Haji Bakr. Haji Bakr ini yang kemudian membuat ulang struktur organisasi ISI dan mengganti posisi jabatan sesuai dengan skill orangnya. Haji Bakr juga menyusupkan beberapa anggota ISI ke dalam struktur keamanan Irak. Semua proses ini dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh pejabat inti ISI. Irak saat itu terlihat tenang dan damai, tanpa seorang pun mengetahui bakal ada sesuatu yang besar akan terjadi di kemudian hari. Agustus tahun 2010, Barack Obama mengumumkan bahwa operasi di Irak dinyatakan berakhir dan pasukan Amerika ditarik pulang secara bertahap. Nah, kejadian inilah yang dimaksud oleh Donald Trump. Di saat situasi di Irak belum benar-benar stabil, Obama justru menarik total pasukannya. Yang terjadi setelah ini juga tidak sanggup dihadapi oleh pasukan keamanan Irak yang minim pengalaman. Apalagi, Perdana Menteri Irak saat itu, Nuri Maliki, beberapa kali membuat gaduh karena melakukan diskriminasi terhadap kaum Sunni di Irak. Jelas saja kejadian ini memancing pemberontakan yang jauh lebih besar. Perang sektarian tidak terhindarkan. Dalam situasi ini, warga Sunni jelas lebih memilih untuk bergabung dengan ISI untuk mencari perlindungan. Kliwon demi kliwon berlalu. Agustus tahun 2011, ISI melakukan aksi teror serentak di 15 kota di Irak. Ratusan tentara, polisi, dan warga sipil Syiah meregang nyawa di tempat umum. Juli 2012, al-Baghdadi memerintahkan Haji Bakr untuk menggelar operasi Kasrul Judron, yakni operasi serentak menggerebek penjara tempat Amerika menahan orang-orang yang sebelumnya melawan pemerintah Irak. 4 penjara besar yang jadi target mereka adalah penjara Abu Ghraib, penjara Taji, penjara Tikrit, dan penjara Mosul. Haji Bakr menyusun operasi ini dengan detail dan memilih eksekutor dengan seksama. Dalam operasi ini, ISI menggunakan cara BBD, baik memakai mobil maupun rompi. Ada juga serangan bersenjata secara sporadis dan singkat untuk membebaskan tawanan. Para tawanan yang sudah memiliki skill militer ini kemudian dibebaskan dan menjadi anggota ISI tanpa menjalani seleksi dan pelatihan militer lagi. Bahkan tidak sedikit dari mereka menjadi pelatih militer atau komandan wilayah ISI di kemudian hari. Keseluruhan operasi ini melibatkan 100 personil yang 10 diantaranya pelaku BBD. Hasilnya, 500 orang tawanan yang sudah punya skill perang berhasil mereka bebaskan. Sebagian besar dari tawanan ini sebelumnya ditangkap saat masih aktif di AKI pimpinan Zarqawi.
Banyaknya tambahan personil dengan kualitas di atas rata-rata sipil ini menjadi titik balik kebangkitan ISI. April 2013, ISI memperluas wilayahnya hingga ke Suriah. Di sana, ISI berkoalisi dengan Jabhat al-Nusra, cabang Al-Qaeda yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani alias Ahmed al-Shara atau yang sekarang kita kenal sebagai Presiden Suriah. Seiring berjalannya waktu, al-Shara mencium aroma tidak sedap pada pergerakan ISI. Makanya saat Abu Bakar al-Baghdadi mengajaknya bergabung menjadi satu, dia langsung menolak. Dia tidak setuju dengan konsep kekhalifahan ISI yang terlalu brutal dalam menyikapi berbagai persoalan. Al-Julani menganggap cara yang dilakukan ISI justru menjauhkan mereka dari citra positif di mata publik. Julani bahkan menegaskan bahwa dia sudah bersumpah setia kepada Al-Qaeda pimpinan Ayman al-Zawahiri. 9 Juni 2013, Ayman al-Zawahiri mengirim surat kepada Al-Julani selaku pimpinan Jabhat al-Nusra. Dalam suratnya, Ayman menegaskan bahwa Jabhat al-Nusra tetaplah menjadi cabang Al-Qaeda di wilayah Suriah. Ayman juga mewanti-wanti agar Al-Julani tidak bergabung dengan ISI. Ayman bahkan mengirim Abu Khalid al-Suri sebagai mediator kedua kelompok ini agar tidak bertikai. Al-Baghdadi jelas menolak dan memilih untuk berperang secara terbuka. Pertikaian kedua kelompok ini berlangsung bertahun-tahun dan tercatat menjadi peperangan paling brutal antar kelompok teroris. Korban dari anggota kedua kelompok ini bukan cuma ratusan, melainkan ribuan anggota kedua belah pihak yang meregang nyawa karena membela ego kelompoknya masing-masing. Puncaknya, awal 2014 saat Jabhat al-Nusra berusaha menguasai kembali kota Raqqa yang sebelumnya direbut ISI. Ada 1.000 lebih milisi Jabhat al-Nusra yang dieksekusi ISI dalam waktu kurang dari 3 bulan. Setelah memaksa Jabhat al-Nusra minggir perlahan, ISI melakukan perluasan wilayah di Suriah dan mengalami lonjakan kekuatan yang cukup besar. Tawanan yang putar balik dan berbaiat kepada al-Baghdadi bertambah banyak dalam waktu singkat. Inilah yang menjadi modal ISI untuk menaklukkan kota Mosul di pertengahan Juni 2014. Banyak bank di kota Mosul berhasil mereka kuasai dan mereka kuras uang-uangnya secara tunai. Tentu saja dana segar ini bisa menjadi modal ISI untuk memperluas wilayah kekuasaannya. 29 Juni 2014, ISI berganti nama lagi. Abu Bakar al-Baghdadi memproklamirkan kekhalifahan dengan nama Negara Islam Irak dan Suriah, atau secara resmi dalam bahasa Arab bernama Daulah al-Islamiyah fil Iraqi wasyam. Jika disingkat versi Arab menjadi Daesh, atau orang Barat menyebutnya Daesh, atau jika diinggriskan menjadi ISIS. Hanya beberapa hari berselang, Persatuan Ulama Muslim Sedunia yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa khilafah ala ISIS tidak sah secara syariah dan sama sekali tidak membantu upaya kejayaan Islam. Tapi ISIS tetap saja cuek. Sejak memproklamirkan kekhalifahan, ISIS memperkenalkan logo ini. Ini sebenarnya bukan logo ISIS. Ini asalnya adalah stempel Rasulullah yang dimodifikasi dan disalahgunakan oleh ISIS. Tahun 2007-an, jauh sebelum nama ISIS muncul, bendera ini sudah ada di Indonesia. Bahkan tahun 2008, bendera ini sempat terlihat di pemakaman Amrozi dan Muklas di Tenggulun, Lamongan. Saat itu, logo ini masih bersifat sakral, tidak terikat dengan kelompok manapun. Maka tak heran, pada tahun 2011, penyanyi religi Maher Zain sempat memasukkan cincin bergambar logo ini dalam video klipnya. Cincin ini juga sempat jadi tren dan dijual bebas di beberapa tempat wisata religi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selain ISIS, ada organisasi lain yang juga menggunakan bendera persis seperti bendera ISIS. Misalnya kelompok Ash-Shahab di Somalia dan Al-Qaeda Jazirah Arab atau Al-Qaeda Yaman. Namun karena kedua kelompok ini kurang populer, gambar bendera ini tidak terlalu familiar di televisi. Barulah saat ISIS menguasai Irak dan Suriah, logo ini jadi identik dengan organisasi teroris dan dicap sebagai logo terlarang. Tidak boleh dipertontonkan secara bebas, tidak boleh dicetak dalam bentuk apapun. Pemerintah Saudi bahkan menjadi salah satu negara pertama yang melarang penggunaan logo ini di tempat umum.
Salah satu teknik marketing ISIS untuk mencari banyak pengikut adalah mempromosikan penerapan syariah Islam dan mendirikan sistem khilafah secara internasional. Dalam memakai syariat Islam, ISIS memperlakukannya seperti makanan prasmanan. Mereka mengambil hukum-hukum sesuai dengan yang mereka inginkan. Meskipun ada hadis sahih yang dipercaya mayoritas umat Islam, kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka tidak akan dipakai. Dalam fikih perang misalnya, ISIS sangat jauh melenceng dari ajaran. Mereka tidak segan-segan menyerang wanita atau anak-anak, memporak-porandakan tempat ibadah agama lain, bahkan masjid-masjid sekalipun. Tidak terhitung berapa banyak masjid yang sudah mereka ratakan menggunakan bom. Dalam 3 tahun pertama saja, mereka sudah menghancurkan 80 masjid, termasuk rumah ibadah kaum Syiah dan Yazidi. Dalam kehidupan sosial, ISIS juga sangat berbeda dengan kelompok lain. Tidak ada dakwah model pembagian bansos untuk fakir miskin, bantuan untuk janda atau yatim piatu, tidak ada beasiswa untuk sekolah, tidak ada sosialisasi pendidikan akhlak, melainkan hanya satu model dakwah saja, yakni mengajak perang. Mau anggota lama ataupun anggota baru, semuanya dilatih dan diajak perang. Bahkan anggota wanita dan anak-anak pun juga dilatih perang. Dalam hal dakwah, mereka cenderung memukul, bukan merangkul. Ajakannya untuk bergabung juga cenderung selalu marah, bukan ramah. ISIS juga dikenal kaku dan keras dalam menyikapi perbedaan. Menurut ISIS, kelompok lain seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas, apalagi ormas di Indonesia, semuanya murtad karena ikut melebur dalam sistem demokrasi, bukan ikut berjuang menerapkan hukum syariat secara total dan global. Juli 2014, tak sampai 1 bulan setelah berdiri, ISIS menghebohkan dunia setelah meluluh lantakkan masjid sekaligus makam Nabi Yunus alaihi salam. Makam yang biasanya diziarahi oleh penganut 3 agama Samawi ini sebelumnya menjadi simbol wisata religi kota Mosul. Karena dianggap rawan musyrik, maka ISIS menghancurkannya. Pada bulan Juli pula, Al-Baghdadi menerbitkan majalah resmi mereka, Dabiq. Majalah ini berisi propaganda dan doktrin agar pembacanya mengikuti ajakan ISIS. Majalah ini juga diterjemahkan ke berbagai bahasa oleh pengikutnya. Dalam doktrinnya, ISIS memberi kemudahan kepada anggota di luar negeri untuk melakukan aksi sesuai dengan yang mereka mampu. Tidak harus menunggu restu dari pusat seperti halnya Al-Qaeda. Makanya, meski skalanya lebih kecil, aksi anggota ISIS secara perseorangan atau kelompok jumlahnya lebih banyak daripada aksi Al-Qaeda, terutama di wilayah negara barat. Cara ini sangat disukai oleh pemuda labil yang doyan perang tapi tidak mau ribet dengan birokrasi. Karena metode ini pula, anggota ISIS dengan sangat cepat berkembang menjadi sangat banyak. Apa yang diraih Al-Qaeda dalam 12 tahun, hanya diraih dalam 3 tahun saja oleh ISIS. Nama ISIS kian melambung ke seluruh dunia saat mereka berani mengeksekusi jurnalis asal Amerika James Foley pada Agustus 2014 di Suriah. James Foley dieksekusi oleh algojo asal Inggris keturunan Kuwait yang bernama M. Wazi atau biasa disebut Jihadi John. Nama Jihadi John makin sering diperbincangkan setelah dia berkali-kali ditunjuk sebagai eksekutor khusus warga asing yang ditangkap oleh ISIS. Kematian James Foley ini menuai kemarahan dunia internasional. Apalagi tak lama setelah itu, jurnalis Yahudi Stephen Sotloff yang berpaspor ganda Amerika Israel juga dieksekusi dengan cara yang serupa. Inilah titik balik ISIS dikeroyok banyak negara dalam koalisi internasional. Atau bisa dibilang, nama ISIS makin sering masuk berita dan TV secara internasional setelah mengeksekusi jurnalis barat ini. Baghdadi dan kawan-kawan rupanya tidak juga mundur. Mereka justru memamerkan kebrutalannya. 2 minggu setelah kematian Sotloff, relawan kemanusiaan asal Inggris David Haines juga dieksekusi oleh Jihadi John. Agustus 2014, pemerintah Irak secara resmi meminta bantuan kepada Amerika. Presiden Barack Obama secara bertahap mengirim pasukan menuju basis utama ISIS. Obama juga membentuk koalisi internasional yang terdiri dari Amerika, Prancis, Inggris, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jordania, Turki, Australia, dan lain-lain. Barulah pada September 2014, Amerika memulai serangan udara untuk menggempur basis ISIS dalam skala besar. Awal Oktober 2014, supir ambulan relawan Alan Henning dieksekusi oleh Jihadi John. Relawan asal Inggris ini ditangkap setahun sebelumnya di Suriah.
Selain itu, ada juga satu jurnalis, satu turis asal Jepang, dan 2 pekerja kemanusiaan lain dari Amerika yang juga dieksekusi oleh John. Yang agak aneh, ada satu mantan tentara Amerika yang menjadi relawan kemanusiaan dan membantu banyak korban perang di Irak. Pria ini bernama Peter Kasyk. Setelah diculik, dia masuk Islam dan mengganti nama menjadi Abdurrahman Kasyk. Namun, dia tetap dieksekusi juga oleh ISIS. Video eksekusinya dijadikan propaganda untuk memperingatkan siapa saja bahwa meskipun orang Muslim, kalau tidak berbaiat kepada mereka, maka akan tetap dieksekusi. Di tanah Eropa, serangan pertama ISIS terjadi pada bulan Mei 2014, yakni di Museum Yahudi di Belgia. Dalam kejadian yang berlangsung selama 90 detik itu, seorang simpatisan ISIS menembaki ruang dalam museum. 4 orang meregang nyawa, termasuk 2 diantaranya warga negara Israel. Tak sampai 1 tahun kemudian, ISIS menyerang Paris, Prancis pada Januari 2015. Serangan ala koboi ini pernah dibahas di Wikipedia 3 tahun yang lalu. Serangan di kantor majalah penggambar kartun Nabi ini juga berlanjut hingga ke supermarket Yahudi di kota Paris. 4 orang meregang nyawa saat itu. Februari 2015, simpatisan ISIS menyerang tempat ibadah Yahudi di Copenhagen, Denmark. 1 jemaat saat itu meregang nyawa. Sebulan kemudian, giliran warga Israel yang sedang berwisata ke Tunisia mereka eksekusi. Selain 1 warga negara Israel, beberapa turis keturunan Yahudi juga setor nyawa kepada simpatisan ISIS. 3 bulan kemudian, Mei 2015, serangan pertama ISIS terjadi di tanah Amerika. Pada kejadian itu, tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Adapun korban tewas hanyalah 2 pelaku yang berhasil diatasi dengan baik oleh Pak Ladusing. September 2015, pemerintah Suriah secara resmi meminta bantuan Rusia untuk menghadapi ISIS. Suriah sendiri merupakan sekutu lama Rusia, bahkan saat negara ini masih bernama Uni Soviet. Seperti halnya Amerika, Vladimir Putin yang juga punya kepentingan untuk menegaskan bahwa negaranya juga punya peran besar di Timur Tengah, tentu saja tidak bisa menolak. Apalagi, Rusia juga punya pangkalan militer di Suriah. Jika pangkalan militer ini jatuh ke tangan ISIS, harkat dan martabat paman Putin jadi taruhannya. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam kekacauan ini, banyak juga rakyat sipil baik di Suriah maupun di Irak tidak bisa hidup dan bekerja normal seperti sebelumnya. Jutaan orang mengungsi ke wilayah Turki atau Jordania demi bertahan hidup. Warga sipil yang punya tabungan lebih memilih kabur ke Eropa melalui jalur ilegal daripada hidup menanggung resiko di Suriah ataupun di Irak. Kamp pengungsian yang dibuat oleh Turki dan Jordania makin lama makin kewalahan karena meningkatnya jumlah pengungsi secara drastis. Sedangkan logistik bahan makanan dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. PBB akhirnya turun tangan untuk membantu mencarikan sumbangan dana untuk keberlangsungan hidup para pengungsi yang total jumlahnya mencapai 13 juta orang. Pada puncaknya, serangan udara, hasil pelatihan terhadap tentara lokal, dan operasi darat berhasil membalikkan keadaan. ISIS makin babak belur dan di beberapa wilayah dipaksa mundur atau menyerah. Salah satu basis terbesar ISIS di Irak, yakni kota Mosul, bisa dibebaskan pada Juli 2017 oleh tentara Irak dengan dukungan dari koalisi. Banyak anggota dan simpatisan ISIS kabur keluar Irak. Saking paniknya, salah satu petempur ISIS yang ingin kabur sampai menyamar sebagai wanita. Namun, dia tidak sempat melakukan satu hal penting, yakni mencukur kumis dan jenggotnya. Tentu saja keberadaannya memancing perhatian pasukan keamanan yang langsung menangkapnya.
Sedangkan ibu kota de facto ISIS di Suriah, yakni kota Raqqa, jatuh pada Oktober 2017 oleh pasukan Demokratik Suriah. Sejak saat itu, tidak ada perlawanan lagi dari ISIS dalam skala besar. Kekuatan mereka berkurang drastis karena persenjataan dan sumber dana mereka sudah macet total. Tentara yang tersisa juga hanya bermodalkan nekat dan amunisi seadanya. Serangan yang mereka lakukan juga kebanyakan bersifat teror kecil seperti menyerang konvoi militer atau penyerangan pada polisi Irak di pasar-pasar. Adapun sang pemimpin tertinggi tidak diketahui jejaknya setelah terakhir terlihat berada di Irak. Pertengahan 2019, setelah bersembunyi dan berhasil kabur melalui jalur tikus, seorang tentara SDF mendengar informasi sensitif bahwa pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, berjalan menuju desa Idlib, barat laut Suriah. Desa ini merupakan basis kelompok oposisi anti Bashar al-Assad, bukan daerah kekuasaan ISIS. Informasi penting ini dia dapat dari mantan bodyguard al-Baghdadi yang juga merupakan tahanan pemerintah Suriah. Menurut orang ini, al-Baghdadi memakai kurir yang beralamat di daerah Barisha. Dia juga memberitahu ciri fisik kurir dan ciri bangunan rumah yang dijadikan persembunyian Abu Bakar al-Baghdadi. CIA kemudian memantau daerah Barisha selama berminggu-minggu untuk mencari kurir dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informan. Dari pemantauan ini, didapatilah satu orang yang selalu menutup wajahnya dan menggunakan surban dan beberapa kali memasuki sebuah rumah secara misterius. Ciri rumah yang dalam pemantauan ini juga sama dengan apa yang dideskripsikan oleh informan. Dari pemantauan drone ini juga terlihat bahwa rumah ini dipakai untuk persembunyian target bernilai tinggi. Meski begitu, pemantauan dari udara ini tidak satu kali pun menemukan gambar pergerakan Abu Bakar al-Baghdadi. Pasukan koalisi hanya bermodalkan keyakinan saja karena tidak mungkin ada lagi tokoh ISIS yang disembunyikan sedemikian rupa jika bukan pemimpin tertinggi. Akhirnya, pada Minggu Kliwon 27 Oktober 2019, digelarlah Operasi Kayla Mueller. Nama operasi ini menggunakan nama salah satu warga negara Amerika yang menjadi korban asusila dan dieksekusi ISIS tahun 2015. Satu tim pasukan Delta Force dikirim menuju rumah target menggunakan helikopter. Setelah mengepung dan memerintahkan semua penghuni agar keluar rumah, ada suara ledakan dari bawah tanah. Pasukan Delta Force pun menggerebek rumah dan menemukan Abu Bakar al-Baghdadi sudah KO setelah melakukan BBD di dalam terowongan. Di dekatnya ada dua jenazah anak kecilnya ikut menjadi korban. Potongan jenazah al-Baghdadi kemudian diangkut untuk dites DNA. Hasilnya positif bahwa itu memang Abu Bakar al-Baghdadi. Berita kematian pemimpin ISIS ini tentu saja membuat ISIS terguncang. Beberapa pasukan ISIS bahkan ada yang menyerahkan diri kepada pasukan koalisi. Sedangkan anggota ISIS yang dari luar negeri seperti Asia atau Eropa mendadak sibuk menjilat ludah sendiri. Setelah sebelumnya membakar paspor asli dan memilih ikut ISIS, mereka memohon untuk diterima kembali di negara asalnya. 31 Oktober 2019, ISIS mengumumkan Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy sebagai amir baru ISIS. Fokus pemimpin baru ini adalah melakukan balas dendam kepada Amerika, tentara Suriah, ataupun tentara Irak. Karena kekuatan ISIS di Suriah dan Irak hampir lumpuh, mereka memerintahkan anggota ISIS di negara lain untuk melakukan berbagai serangan dalam bentuk apapun. Agustus 2023 hingga sekarang, ISIS dipimpin oleh Abu Hafs al-Hashimi al-Quraisy. Hingga video ini dibuat, masih belum ada kabar resmi tentang status Abu Hafs, apakah masih hidup ataukah sudah almarhum. Pertanyaannya, ISIS dapat uang dari mana untuk menjalankan berbagai operasi dan ekspansi wilayah? Dan dari mana mereka mendapatkan senjata serta amunisi? Pertama, menurut Vladimir Putin, berdasarkan informasi dari pihak intelijen Rusia, ISIS didanai oleh 40 negara. Beberapa negara diantaranya merupakan anggota G20. Sayangnya, Putin tidak menyebutkan secara detail negara mana saja yang membiayai, berapa jumlahnya, dan sejak kapan. Wikipedia sudah berusaha melacak perkataan Vladimir Putin ini, namun tidak menemui kejelasan.
Pernyataan Putin hanya sampai di situ saja, tidak ada keterangan tambahan yang spesifik. Karena tidak jelas inilah, kevalidan pernyataan Putin masih bisa dipertanyakan dan perlu dikaji lagi. Bisa benar, bisa juga salah. Namun kalau yang dimaksud Putin adalah sumbangan pribadi dari orang di luar negeri, memang benar adanya. Karena cukup gencar melakukan kampanye melalui media sosial, ISIS menerima dana cukup banyak dari sumbangan, baik dari anggota mereka yang tajir ataupun donatur dari non-anggota. Ada juga kotak amal palsu atas nama Yayasan Islam atau LSM di berbagai negara. Nama yayasan atau LSM sengaja dijadikan kamuflase agar tidak terlacak, meski akhirnya akan terlacak juga. Kedua, ISIS tidak malu dan tidak segan untuk nyari uang dari pemerasan sandera. Mereka menculik warga asing lalu minta uang tebusan dalam jumlah besar. Kalian yang belajar Islam dari kecil tidak akan menjumpai pelajaran ini dari ustadz atau guru manapun. Tapi ISIS dengan seenaknya menghalalkan hal yang jelas-jelas haram. Contohnya pada awal kekuasaannya ada 3 sandera asal Prancis yang dimintai tebusan. Setelah negosiasi yang diprakarsai oleh pemerintah Qatar, ISIS melepas sandera dalam keadaan sehat tanpa luka setelah menerima uang segar secara tunai sebesar 18 juta dolar. Ini belum termasuk pembebasan sandera asal Jerman dan Spanyol yang diduga kuat membayar sejumlah uang kepada pihak penyandera. Dari pemerintah Spanyol atau Jerman memang tutup mulut, tidak mau mengungkapkan berapa uang tebusan yang mereka bayarkan. Hanya saja, jika dilihat di kasus serupa, ISIS lebih memilih untuk mengeksekusi orang asing jika tidak ada yang mau membayar tebusan. Artinya, hampir mustahil jurnalis asal Jerman dan Spanyol tersebut dibebaskan secara gratis. Menurut data yang tercatat saja, total uang tebusan dari beberapa negara Eropa dalam 2 tahun pertama ISIS berkuasa mencapai 125 juta dolar. Mayoritas dana ini diberikan via pihak ketiga atau perantara seperti LSM, perusahaan asuransi, ataupun mediator lokal. Ketiga, penjualan minyak ilegal. ISIS mendapatkan banyak uang tunai dari penjualan minyak bumi melalui pasar gelap. Harga minyak yang saat itu mencapai 70 hingga 100 dolar per barel dijual oleh ISIS hanya 20 hingga 30 dolar saja per barel. Di pasar gelap, minyak mentah dari ISIS ini dijual lagi ke berbagai pihak seperti pemerintah Suriah atau pihak swasta di Turki. Vladimir Putin bahkan pernah menuduh bahwa pemerintah Turki ikut terlibat dalam pembelian minyak mentah murah dari ISIS ini. Namun tentu saja hal ini dibantah oleh pemerintah Turki. Selain minyak, ISIS juga menjual hasil bumi lain seperti kapas, gandum, atau buah-buahan secara ilegal ke Turki dan Prancis. Meski lebih murah, mereka sengaja menjualnya melalui pasar gelap agar prosesnya cepat dan segera menerima dana segar. Keempat, ISIS menarik pajak sangat tinggi kepada masyarakat. Orang yang menolak membayar pajak tidak sedikit yang langsung dieksekusi di tempat. Jenis pungutannya ada yang dari pajak penghasilan, pajak pertanian, zakat, biaya masuk perbatasan, dan denda bagi yang melanggar hukum syariah. Para pemilik toko dan kios di pasar juga tidak luput dari pungutan atas nama biaya izin operasi. Pendapatan ISIS dari sektor ini tidak diketahui pasti, tapi diperkirakan bisa mencapai jutaan dolar per tahun. Kelima, hasil rampasan. ISIS memiliki rampasan perang bernilai fantastis. Ada puluhan ribu senjata yang mereka rampas dari tentara Irak, tentara Suriah, ataupun tentara Amerika, termasuk tank dan beberapa kendaraan besar. Ada juga rampasan uang tunai dari beberapa bank. Yang paling besar adalah Bank Sentral Mosul yang berhasil mereka kuasai. Total uang segar yang berhasil mereka gasak saat itu adalah 400 juta dolar. Setelah mendapatkan uang sebanyak itu, ISIS langsung check out banyak senjata di pasar gelap. Ada yang dari Libya, Balkan, dan lain-lain. Senjata ini dibeli dari kelompok militan atau pemberontak di negara lain yang sedang menganggur karena di negaranya tidak ada perang. Itulah sebabnya saat gelombang anggota baru ISIS datang dari berbagai negara, kebanyakan dari mereka langsung dibekali senjata api. Nah, dari sumber penghasilan ini saja kalian sudah bisa menyimpulkan seberapa jauh mereka dari syariat Islam. Tidak ada upaya dari mereka untuk mencari uang dari sumber yang bersih seperti membuat minimarket, hotel untuk turis, dan berbagai usaha profit lain. Bahkan membuat baitul mal pun mereka tidak mau. Kok bisa-bisanya mereka mengklaim telah mendirikan sebuah negara yang berbasis syariat Islam, sedangkan sumber dana mereka berasal dari cara yang kotor.
Dari pendapatan yang sangat besar ini, tidak heran kalau ISIS sempat menggaji puluhan ribu prajuritnya. Pada tahun 2014 sampai 2016 misalnya, saat wilayah mereka masih luas dan kuat, para pasukan atau prajurit ISIS sempat mendapatkan gaji. Paling rendah untuk prajurit kelas teri mendapatkan uang sabun senilai 50 hingga 150 dolar per bulan. Ini hanya berlaku untuk prajurit dari wilayah sekitar Irak dan Suriah. Sedangkan dari Amerika, Eropa atau Asia Tenggara, gajinya sedikit lebih besar untuk daya tarik agar bisa memikat para oknum pengangguran malas seperti di Indonesia. Untuk posisi atau jabatan yang lebih tinggi di ISIS seperti komandan wilayah, pelatih militer atau kepala polisi, gaji mereka bisa mencapai 400 dolar, belum termasuk tunjangan istri dan anak. Gaji paling tinggi didapat dari dokter yang berasal dari luar Irak dan Suriah. Mereka mendapatkan uang antara 500 hingga 1000 dolar per bulan. Namun pada akhir 2016 ketika keuangan ISIS mulai seret, mereka tidak digaji lagi karena adanya program efisiensi dari pusat. Tahun 2014 sempat beredar tulisan yang mengatakan bahwa ISIS adalah buatan intelijen Amerika dan Israel. Klaim ini tampak meyakinkan karena mencantumkan gambar Edward Snowden. Snowden sendiri adalah mantan teknisi sistem di CIA yang kemudian pindah menjadi kontraktor intelijen Amerika di NSA. Dia terkenal karena pernah membocorkan dokumen rahasia milik NSA. Bocoran ini mengungkap sejauh mana pemerintah Amerika melakukan pengawasan massal terhadap komunikasi elektronik global, termasuk telepon, email, dan aktivitas di internet lainnya. Tahun 2013, Snowden menyerahkan ribuan dokumen rahasia kepada majalah The Guardian. Dokumen ini berisi pelanggaran pemerintah Amerika dalam hal pengawasan publik, seperti memata-matai data masyarakat dari perusahaan seperti Google, Apple, dan Facebook. Amerika juga pernah diklaim menyadap kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia. Karena kebocoran rahasia ini, pemerintah Amerika marah dan Snowden kabur ke Rusia. Dia kemudian dilindungi dan diberi suaka oleh Vladimir Putin. Lalu, benarkah Snowden pernah mengatakan bahwa ISIS buatan intelijen Amerika dan Israel? Wikipedia berusaha melacak dan menonton video tentang Snowden dan tidak menemukan adanya pernyataan tersebut. Kalaupun Snowden menyinggung ISIS, yang dia bahas justru kesalahan yang dibuat oleh pemerintah Amerika, di mana pemerintah Amerika menjadikan ISIS sebagai alasan untuk menakut-nakuti dan seenaknya melakukan pengawasan data pribadi warganya. Di situs Wikileaks, tempat Snowden pernah bekerja sama, tidak ada perkataan Snowden tentang ISIS buatan Amerika. Padahal, dokumen lain yang dibocorkan Snowden banyak jejaknya di internet hingga sekarang. Di situs Intercept dan The Guardian yang pertama kali menerbitkan bocoran dokumen dari Snowden juga tidak ditemukan artikel tentang itu. Adapun klaim bahwa Snowden mengatakan bahwa ISIS buatan intelijen Amerika dan Israel justru ada di situs Veterans Today. Situs ini dikenal sebagai situs teori konspirasi. Dan anehnya, situs ini tidak pernah mengundang atau mewawancarai Edward Snowden secara langsung. Perkataan yang diklaim milik Edward Snowden juga tidak disertai sumber rujukan. Sang pemimpin redaksi Veterans Today, Gordon Duff, di lain kesempatan justru pernah mengatakan bahwa 30% artikel yang ada di websitenya berisi informasi palsu untuk menarik perhatian pembaca. Julian Assange adalah pendiri Wikileaks dan mantan hacker di Amerika. Wikileaks sendiri merupakan salah satu situs yang paling sering membocorkan dokumen rahasia negara milik Paman Sam. Tahun 2014, beredar berita yang mirip dengan klaim Snowden bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Berita ini dimuat di situs Veterans Today. Dan seperti yang kalian tebak, tidak ada rujukan informasi, tidak ada wawancara resmi, dan berita ini ditulis berdasarkan klaim sepihak.
Bahkan jika ditelusuri, perkataan asli Assange tentang ISIS juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Vladimir Putin bahwa invasi Amerika ke Irak melahirkan perlawanan dari berbagai pihak. Disinilah bibit ISIS tumbuh dan kemudian muncul semakin besar. American destabilization together with the destabilization provided by Europe in Syria and in Libya, together with the destabilization provided by US allies Saudi, Qatar and Turkey, is what has created the Islamic State, and it is what continues to propel the Islamic State. Selain itu, Julian Assange juga pernah membocorkan email Hillary Clinton yang berkaitan dengan ISIS. Dalam email yang dibocorkan oleh Wikileaks itu, Assange mengkritik Hillary Clinton yang mengetahui bahwa Saudi Arabia dan Qatar ikut membantu memberikan dana kepada ISIS. Namun Hillary diam dan pura-pura tidak tahu karena Hillary sendiri juga pernah menerima sumbangan dari kedua negara itu di yayasan miliknya. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.